Ya, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan subbahasan terkait bab 6, semangat dan komitmen kebangsaan, yaitu di subbahasan faktor-faktor identitas bersama bangsa. Kita lanjutkan faktor-faktornya, yaitu tokoh karismatik. Tentu kalian tahu, tokoh karismatik adalah tokoh yang memang dikenal dan dikagumi oleh bangsa Indonesia dan dikagumi oleh masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, ada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ada Presiden kedua kita, yaitu Jenderal Purnawirawan Muhammad Soeharto. Ada Presiden ketiga kita, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, seorang teknokrat dan juga presiden ketiga. Ada juga seorang kiai yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang biasa kita panggil Gus Dur. Nah, ini presiden kelima, satu-satunya wanita yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kebetulan beliau adalah anak daripada Insinyur Soekarno. Berikutnya adalah Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Haji Yudhoyono. Beliau adalah seorang purnawirawan jenderal TNI. Dan yang terakhir dan masih berkuasa sampai saat ini, yaitu Insinyur Joko Widodo. Tentu kalian juga mengenal, beliau adalah pendiri daripada TNI, yaitu Jenderal Sudirman. Yang berikutnya adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan yang terakhir adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang saat ini masih menjabat di Kabinet Insinyur Joko Widodo, yaitu Ibu Sri Mulyani. Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership. Karisma diartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa. Dalam hal kepemimpinan, seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya, atau atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Faktor identitas bangsa berikutnya adalah faktor sejarah. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai kejayaan di dua kerajaan besar sebelumnya, yaitu masa kerajaan Sriwijaya di Palembang dan masa kerajaan Majapahit. Yang berikutnya adalah kita memasuki fase masa kebangkitan nasional dengan berdirinya organisasi pertama yang diketuai oleh Dr. Sutomo serta penggagas berorganisasi, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Setelah itu kita masuk masa fase Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai daerah melaksanakan sebuah kegiatan besar, yaitu Kongres Pemuda Pertama dan Kongres Pemuda Kedua, yang menghasilkan isi daripada Sumpah Pemuda. Kebetulan masuk lagi masa atau fase proklamasi 17 Agustus 1945, di mana pertama kali dikibarkan Sang Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri daripada Presiden Insinyur Soekarno. Berikutnya, masa pembentukan lambang negara. Kita tahu bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila dibuat atau disusun pertama kali atau dirancang pertama kali oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan. Dan yang terakhir kita masuk fase sekarang, di mana Indonesia sudah masuki masa fase zaman modern. Faktor identitas bersama bangsa yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Kita tahu Indonesia mempunyai asas yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Kakawin di sini adalah kitab. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam, kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam, budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Demikian penjelasan terkait faktor bersama identitas bangsa di bab ke-6, semangat dan komitmen kebangsaan. Kita akan bertemu lagi di channel PPKN berikutnya. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak dan melihat video yang Bapak tampilkan.